Jumpa lagi di Guratan Cerita. Pada video kali ini saya akan membawakan satu cerita dari Brief Story dengan judul Mes Karyawan Berhantu di Tasikmalaya. Sebelum kita mulai ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini, like, share, dan komen agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari Guratan Cerita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Oke Mas Fadli, sampai ketemu hari Senin ya. Oh oke, tapi saya minggu sore udah ada di Tasik. Saya udah ada di mes minggu sore, insya Allah. Oh begitu. Tapi Mas, kalau minggu sore mes masih kosong, belum pada datang. Biasanya penghuni baru berdatangan Senin pagi. Ya nggak apa-apa lah Mas, biar santai. Kalau Senin pagi saya harus berangkat malam dari Jakarta. Tapi kenapa Mas? Nggak apa-apa. Begitu percakapanku dengan Ridwan melalui telepon. Ridwan adalah teman yang baru saja aku kenal. Dia nantinya akan menjadi rekan di perusahaan tempatku bekerja. Nantinya. Iya. Aku baru saja diterima kerja di satu perusahaan manufaktur memproduksi plastik. Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung, akhirnya aku diterima bekerja sebagai operator mesin. Iya, aku menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung, di kantor perwakilan perusahaan. Jadi sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang di Tasikmalaya. Aku yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua, nggak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi perusahaan ini bukan perusahaan kecil. Memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuatku tertarik, mereka memberikan beragam fasilitas. Salah satunya mes tempat tinggal untuk karyawan berdomisili di luar Tasikmalaya seperti aku, yang tinggal di Jakarta. Jadi nggak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah. Ya sudah, singkat kata, aku memutuskan untuk berangkat bekerja mencari nafkah dan tinggal di Tasikmalaya. Tahun 2007, ini bukanlah pertama kali aku menginjakkan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu sudah beberapa kali datang berkunjung. Kota di lintas selatan Jawa Barat, masih kota kecil, tapi sangat menarik dan nyaman. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, pada satu minggu sore aku sudah sampai di terminal bis di Tasikmalaya. Di terminal bis inilah bis yang mengantarku dari Jakarta sampai di perhentian terakhir. Nah, ternyata alamat perusahaanku ini lokasinya agak jauh dari pusat kota. Malah sudah lebih dekat ke Ciamis. Karena itulah dari terminal harus terlebih dahulu 2 kali naik angkot untuk sampai ke tujuan. Tapi ya nggak apa-apa. Perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih dapat dinikmati. Suasananya menyenangkan, tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan. Aku menikmatinya. Sebelumnya aku sudah bertanya pada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus aku tempuh. Kata Ridwan, sekitar 1 jam kurang naik angkot seharusnya aku sudah sampai pabrik. Dan benar yang Ridwan bilang. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di tujuan. Pagar tembok tinggi dan gerbang besi besar. Itulah pemandangan yang pertama kali aku lihat ketika baru turun dari angkot. Bangunan di dalamnya hanya kelihatan atapnya saja. Juga beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pandangan. Ridwan juga bilang, kalau sudah sampai, aku bisa minta tolong satpam yang ada di depan untuk mengantarkan ke mes karyawan. Sore Pak, saya Fadli, karyawan baru. Mungkin Pak Ridwan sudah kasih info ya? Ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang kutemui di posnya. Oh iya, Pak Fadli ya. Selamat datang Pak. Pikir saya habis maghrib baru sampai. Perkenalkan, saya Saipuddin, panggil aja Udin. Pas security yang belakangan aku tahu kalau namanya Pak Udin. Menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang kental. Setelahnya kami berbincang saling memperkenalkan diri di pos security. Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurutku sangat luas. Ada 3 bangunan utama.
Bangunan yang besar paling depan adalah kantor manajemen, berlantai 2. Bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar. Di belakangnya ada bangunan pabrik atau warehouse. Ukurannya nyaris sama dengan gedung manajemen. Berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi, yaitu plastik. Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil. Menurut Pak Udin, bangunan ini juga berisi mesin produksi, hanya skalanya saja yang lebih kecil. Lokasi perusahaan letaknya agak jauh dari pemukiman warga, nggak di pinggir jalan utama, agak masuk ke dalam, tapi tetap masih bisa dilewati kendaraan besar. Lokasi yang sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri. Oh iya Mas Fadli, katanya bakalan tinggal di mes ya? Kalau sudah siap, ayo saya antar ke mes, nggak jauh kok, bisa jalan kaki. Pak Udin bilang begitu. Iya Pak, mungkin Pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes ya? Tanyaku. Oh kalau dulu sih banyak Pak, ada belasan orang. Kalau sekarang kayaknya tinggal bertujuh, termasuk Mas Fadli ini. Karena hampir semua karyawan tinggal di Tasik atau Ciamis. Mereka lebih milih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes. Panjang lebar Pak Udin menjelaskan. Hanya 7 orang yang tinggal di mes. Aku pikir banyak. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya aku nggak akan terlalu sendirian. Setelah ada security yang lain lagi menjaga pos, aku dan Pak Udin lalu berangkat. Mes terletak di belakang di luar wilayah pabrik. Kami harus memutar lewat depan, mengitari pabrik lalu ke belakang. Jaraknya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Ini tempatnya Mas. Begitu kata Pak Udin ketika kami sudah berdiri persis di depan bangunan pagar tinggi dengan pintu besi yang sepertinya terkunci, karena dia sambil berusaha untuk membuka gemboknya. Ada orang atau nggak ada orang, pagar selalu terkunci Mas. Takut ada maling. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada 2 bangunan, yang pertama berbentuk rumah agak besar, nggak bertingkat. Satu bangunan lagi berdiri di belakang. Bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan. Pintunya berjajar ada 5. Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas, Mas. Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya. Mas Fadli kan supervisor, jadi tinggal di rumah ini ya. Yuk, masuk Mas. Pak Udin menjelaskan. Rumah 3 kamar dengan fasilitas lengkap. Ada TV, kulkas, peralatan dapur, dan lainnya. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Terkadang ada juga yang datang Minggu sore atau malam, tapi jarang banget. Ya sudah, Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu. Saya balik ke pos depan ya Mas. Ini kunci gembok dan kunci rumah. Akhirnya Pak Udin pamit pergi untuk kembali bertugas, meninggalkan aku sendirian di rumah ini. Nyaman, udaranya bersih dan sejuk. Sepi, jauh dari jalan raya dan keramaian. Seharusnya aku betah tinggal di tempat ini. Seharusnya. Aku memilih kamar tengah, karena kamar depan dalam keadaan terkunci, sepertinya sudah berpenghuni. Sedangkan kamar belakang, aku nggak yakin sudah ada penghuni atau belum. Kamarku cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur, berjendela kayu yang kalau dibuka akan terlihat halaman samping, dan sebagian mes belakang. Selepas maghrib, aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Menikmati suasana sambil menunggu kalau ada penghuni mes lain yang tiba-tiba muncul. Karena itulah pintu depan aku biarkan dalam keadaan terbuka. Tapi sampai jam 8 malam, belum juga ada yang datang. Suasana malam di mes ini benar-benar sepi. Kalau TV aku matikan, hanya terdengar jangkrik atau binatang malam lainnya. Tapi sesekali terdengar suara kendaraan yang melewat jalan di depan pabrik. Samar, karena jaraknya memang cukup jauh. Udara cukup dingin, aku jadi berselimut duduk di depan TV. Begitulah. Tapi sekitar jam 10, lamunanku terhenti, lalu mengecilkan volume TV, karena mendengar suara pagar depan seperti ada yang membuka. Akhirnya ada juga yang datang, jadi nggak sendirian malam ini. Begitu ucapku dalam hati sedikit lega. Bangkit dari duduk, lalu bergegas menuju teras rumah untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Tapi nggak ada siapa-siapa.
Pagar tetap dalam keadaan tertutup ketika aku melihatnya. Siapa yang tadi buka tutup pagar? Ya sudahlah, mungkin aku salah dengar, lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba kembali aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping, seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang. Langkah kaki siapa itu? Penasaran, kemudian ke samping rumah untuk melihat sumber suara. Dari samping, kelihatan kalau mes belakang sangat gelap. Hanya deretan pintu tertutup yang terlihat, karena lampu terasnya mati semua. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang berjalan. Tapi hanya kelihatan sebentar saja, karena sosok itu langsung masuk menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Semakin penasaran, aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesampainya di belakang, lagi-lagi aku nggak melihat ada siapa-siapa. Mas? Aku coba memanggil entah siapapun itu, tapi nggak ada jawaban. Sepi aja. Lalu siapa orang tadi? Aku sangat yakin kalau benar-benar melihat ada yang berjalan. Aneh. Akhirnya, setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, aku memutuskan untuk masuk rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya. Kembali duduk di ruang tengah di depan TV. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur saja, saat itu aku sudah mulai merasa kalau ada yang aneh, perasaan gak enak. Sepinya memperhatikan, seperti hendak bercerita. Momen yang berlangsung lama, sampai jam 11 malam aku masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara TV mulai gak ada yang menarik. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 aku masuk ke dalam kamar. Mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku gak akan kesulitan untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja, di atas tempat tidur aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat berpikiran melanglang buana, resah dan gelisah sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju suatu tempat. Ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah sini. Akhirnya hanya bisa pasrah sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam 12:30, lamunanku terhenti. Ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ada yang membuka pintu di depan. Beberapa saat kemudian, pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang. Aku nggak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun posisi aku yang tadinya berbaring di tempat tidur, seketika berubah menjadi duduk, karena tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Siapa ya? Sontak aku langsung bertanya. Hening, gak ada jawaban. Aku semakin ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja, karena akhirnya aku mendengar suara. Iman. Begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. Syukurlah ternyata ada orang. Ucapku dalam hati sedikit bernafas lega. Kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya. Menjadikan aku nggak bisa melihat orang itu dengan jelas. Tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik. Lengkap dengan sepatu safety. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru saja sampai sore tadi. Ucapku berbahasa basi. Ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu, jawabnya.
Setelah itu, tanpa basa-basi dia lalu berjalan ke belakang. Sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudah, aku kembali masuk dan menutup pintu. Setelah itu aku nggak merasakan cemas lagi. Karena menyadari kalau sudah nggak sendirian di rumah ini. Sudah ada Iman, penghuni mes lama. Benar, gak lama kemudian aku terlelap. Tidur sangat nyenyak. Jam 4:30 pagi aku sudah bangun, lalu berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku keluar menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi, lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa di ruang tengah, duduk menghadap depan rumah. Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. Mas Iman, sudah siap berangkat aja? Pagi-pagi amat, Mas. Aku berbasa-basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum dan gak berkata apa-apa. Aku lalu meneruskan melangkah menuju kamar mandi. Setelah selesai, aku kembali menuju kamar. Tapi saat itu gak melihat Iman lagi. Dia sudah gak ada. Pagi amat Iman berangkat kerja. Begitu gue mampu dalam hati. Selesailah malam pertama aku tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja. Duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan. Satu persatu juga memperkenalkan diri. Saya Ridwan, Mas. Oh, ini Mas Ridwan toh. Kang Ridwan. Akhirnya kita ketemu ya. Sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di Kota Kembang itu. Senin sampai Jumat, dia tinggal di mes. Jumat sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku. Gimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian, betah nggak? Enak kan suasananya? Saya nggak sendirian kok Kang, jawabku. Ah, bisa aja Mas Fadli ini. Dari nada kalimatnya sepertinya Ridwan menganggap aku sedang bercanda. Benar Kang, saya nggak sendirian, ucapku lagi. Sudah hampir jam 8 nih, ayo kita jalan ke pabrik. Kang Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya sudah, lalu kami berangkat. Layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya. Dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba. Kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. Gimana Pak tidur di mes semalam? Betah kan ya? Segar ya udaranya? Pasti nyenyak tidurnya. Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. Enak Kondra, awalnya gak bisa tidur, sepi banget soalnya, jawabku. Emang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi. Jarang ada yang datang Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang jam 12-an, ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena gak merasa sendirian lagi. Oh begitu, alhamdulillah mau gitu mah. Jadi gak terasa keeng lagi kan. Ya untung aja Iman datang, jadi ada temennya kan saya. Pak Iman yang datang tengah malam Pak? Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya Iman yang datang, kenapa emang Dra? Emang Iman rumahnya di mana? Tanyaku kemudian. Oh Pak Iman, Pak Iman rumahnya di Bandung Pak, dulunya dia manajer akunting. Dulunya? Emang sekarang dia bagian apa? Masih Pak, masih manajer. Hendra agak gelagapan, entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga, cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami pulang kembali ke mes. Malam pun tiba. Seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras rumah.
Lengkap, ada aku, Ridwan, Randy, Dadi, Asep, Hendar, dan Ago. Nyaris semuanya tinggal di Bandung, kecuali Ago. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa. Perbincangan makin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru tersadar ada satu orang yang gak kelihatan. Sebentar, Iman kemana ya? Kok gak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa, tiba-tiba semua terdiam seketika. Memandangku dengan wajah keheranan. Pak Iman? Kok Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Ada yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya ketemu, jam 12 dia datang, baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Tanyaku lagi. Iya Mas, Pak Iman emangnya rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah masih keheranan. Nah terus, sekarang dia kemana? Oh belum balik ke mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh tadi sore dia pulang ke Bandung Mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Sudah jam 11. Yuk tidur. Isu kan kudu gawe deui ya. Ridwan tiba-tiba menutup acara ngobrol. Ya sudah, perbincangan juga sudah lebih sering banyak terdiam setelah aku membahas tentang Iman. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Gak terasa sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya. Karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan seperti itu. Proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja dari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu kawasan pabrik menjadi sangat sepi. Hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi. Beristirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Iya, Sabtu sore, waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik, kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya Mas, ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa Kang, saya mau kemana lagi, mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Oh boleh Kang, sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Ya sudah, sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing. Sementara aku dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam. Mas, saya mau ada cerita nih, tapi jangan kaget ya. Ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa Kang? Aku penasaran. Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya. Iya Kang, Iman datang sekitar jam 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya nggak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Mas Iman itu manajer akunting, bener kan? Jawabku panjang lebar. Nah ini, saya mau cerita sedikit ya, semoga Mas Fadli nggak ketakutan nantinya. Mendengar itu aku jadi semakin penasaran, lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman itu benar dulunya manajer akunting di sini, rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu, di rumah itu. Ridwan mulai bercerita. Dulunya Kang, sekarang nggak lagi. Iya dulunya, tapi sekarang dia nggak kerja di sini lagi. Kok gitu Kang? Mana dia?
Aku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman kecelakaan motor dan meninggal di tempat kejadian. Sontak aku kaget mendengarnya. Ternyata Iman sudah meninggal, kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu, Ago dan Asep paling jarang mudik, lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seramnya, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami beberapa kali melihat penampakan almarhum Pak Iman datang ke mes tengah malam. Nyaris berbisik Ridwan bilang begitu. Astaga, jadi yang aku temui minggu yang lalu benar Pak Iman, tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman, sampai akhirnya selepas maghrib, Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung, sementara aku kembali ke mes. Di mes ini, aku sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah. Kalau di Jakarta biasanya aku menghabiskan waktu bersama teman tongkrongan di kafe atau di mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib, perasaan was-was sudah bergelanjut di sanubari. Memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar nggak menjadi mencekam seram. Itulah bagian pertama dari cerita saya pada kali ini. Subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nantikan bagian kedua di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.